dua jalur. Oke. Oke, misalnya ya, ini berarti misalnya kemampuan pengenalan matematika dipengaruhi oleh, ini ada dua, oleh tingkat kemampuan, ya, tingkat kemampuan. Ini ada tinggi, sedang, dan rendah, misalnya, dan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini contoh ya, ini contoh untuk yang di matematik misalnya nanti seperti itu. Nah, kemudian ada keragaman berat badan yang dipengaruhi oleh perbedaan usia atau gizi yang dikonsumsi. Jadi di sini bisa usia dan juga bisa gizi. Nah, ada beberapa asumsi dari pengujian ANOVA. Pertama, data atau populasi sampel berjenis interval rasio. Kemudian populasi sampel yang diuji harus berdistribusi normal, tetapi yang berdistribusi normal itu adalah nilai residualnya ya. Nah, jadi di sini yang normalnya itu adalah nilai residualnya, residualnya. Nah, nanti bagaimana cara kita menampilkan nilai residual ya kita harus uji univariat dulu ya, uji univariatnya dulu. Nah, kemudian untuk variannya juga ini harus homogen ya. Nah, kelompok data harus memiliki ukuran sampel yang sama. Kemudian untuk two-way ANOVA untuk sampel berkolerasi dapat dibedakan menjadi dua kategori. Ada yang disebut dengan two-way ANOVA tanpa interaksi, ada two-way ANOVA dengan interaksi. Nah, interaksi ini ada keterhubungan antara variabel kategori yang satu dengan variabel kategori yang kedua. Gitu. Nah, contoh, misalnya di sini Bapak ada kasus untuk, nah ini kemasan air minum ya. Nah, misalnya sebuah perusahaan X pada tahun 2020 yang bergerak dalam bidang pembuatan air minum kemasan ingin mengetahui pengaruh ukuran kemasan air dengan warna kemasan air minum yang terhadap hasil penjualannya. Nah, untuk keperluan tersebut, perusahaan mengambil sampel dari hasil penjualan untuk ukuran kemasan air minum yang berukuran kecil, sedang, dan besar. Nah, data penjualannya diamati dalam 1 bulan. Kemudian datanya disajikan seperti tabel berikut ini. Nah, di sini, ini kan ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah warna kemasan. Ya, warna kemasan. Sedangkan kategori yang kedua adalah ukuran air minum. Itu ya. Nah, jadi ada warna kemasan, ada ukuran air minum. Oke, Bapak beri tanda yang berbeda saja. Nah, misalnya ini warna kemasan dengan ukuran air minum. Ya. Nah, ini adalah dua kategorinya, two-way-nya. Nah, ANOVA-nya itu harus lebih dari dua kelompok. Nah, ini untuk kelompok warna kemasan udah memenuhi ya, karena ada 4 kelompoknya. Ada merah, hijau, kuning, dan juga biru. Kemudian untuk ukuran air minum juga ini sudah memenuhi karena lebih dari dua kelompok, gitu ya. Misalnya ini kelompok kecil, sedang, besar. Kenapa boleh tidak kalau misalnya di sini hanya dua kelompok? Nah, untuk yang salah satunya ini boleh saja hanya dua kelompok. Tapi kalau satu kelompok, nah ini kan bukan uji perbedaan untuk two-way ANOVA ya. Nah, kenapa? Karena di kategori di sini disebutkan harus minimal ada dua kategori, gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya, dengan taraf kepercayaan 95%, tentukan atau buatlah pasangan hipotesis penelitian dan hipotesis statistiknya. Kemudian ujilah apakah perbedaan rata-rata penjualan antara ukuran kemasan air minum yang berukuran kecil, sedang, dan besar itu ada perbedaan atau tidak dari segi ukuran kemasan. Nah, jadi nanti hipotesisnya dipecah ya. Meskipun nanti ini dua kategori, yaitu warna kemasan air minum dan juga ukuran air minum. Nah, maka nanti untuk pertanyaannya juga biasanya mau melihat perbedaan apakah dari warnanya ataukah dari ukuran air minumnya. Nah, maka di sini untuk yang B dan C ini berdasarkan kategorinya. Jadi pertanyaannya itu Bapak sampaikan berdasarkan kategorinya. Nah, yang pertama, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata penjualan antara ukuran kemasan air minum yang berukuran kecil, sedang,
dan besar. Berarti yang ini nanti. Nah, yang kedua, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata penjualan antara kemasan air minum yang berwarna merah, hijau, kuning, dan biru. Oh, berarti ini dari segi warna kemasannya, gitu ya. Nah, ada tidak perbedaan dari warna kemasan itu? Nah, kemudian apabila jawaban pada soal nomor B, C itu hasilnya berbeda signifikan, ukuran atau warna kemasan air minum manakah yang berbeda signifikan? Nah, berarti nanti ini harus diuji poshok. Kalau misalnya hasil dari uji B dan C itu terdapat perbedaan. Kalau tidak terdapat perbedaan, ya berarti nggak usah dicari uji poshoknya. Karena sudah jelas tidak ada perbedaan. Gitu kan? Nggak usah capek mencari mana yang berbeda signifikan. Tapi kalau hasilnya itu udah berbeda signifikan, nah kita kan harus mencari tahu mana sih yang berbeda signifikannya itu. Apakah dari warna kemasan itu merah, hijau, kuning, biru itu mana yang lebih berbeda signifikan. Kemudian dari ukuran air minum juga, apakah kecil, sedang, rendah, gitu kan. Nah itu harus ya, harus ada. Oke, sampai di sini ada yang mau dikomentari dulu untuk kasus pertanyaannya. Nah, kalau tidak, berarti nanti di sini Anda langsung membuat pasangan hipotesis ya. Nah, ini untuk uji normalitasnya, uji homogenitasnya, kemudian nanti ini uji hipotesisnya. Nah, uji hipotesisnya karena di sini pertanyaannya ada dua, berarti nanti hipotesisnya juga nanti dua. Yang pertama berdasarkan dari ukuran kemasan air minum. Nah, yang kedua adalah warna kemasan air minum, gitu ya. Jadi ada ukuran, ada warna. Nah, untuk kriteria pengujian juga sama, nanti dibuat baik untuk uji normalitas datanya, uji homogenitas datanya, kemudian untuk uji hipotesisnya. Nah, untuk uji hipotesisnya, ini menggunakan uji dua pihak. Kenapa dua pihak? Karena tidak ada kecenderungan kepada salah satu pihak, gitu ya. Makanya nanti untuk kriteria pengujiannya kita gunakan yang dua pihak di sini. Ya. Nah, yang dua pihak, alfanya ini harusnya dibagi dua ya. Mohon maaf, ini tidak tertulis. Jadi nanti alfa dibagi dua. Gitu. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita transformasikan dulu data nih. Nah, datanya, berarti kan di sini ada tingkat penjualannya dalam kurun waktu 1 bulan, katakanlah 1 bulan. Kemudian di sini ada ukuran, kemudian di sini ada warna. Nah, untuk ukuran, ukuran itu ada 3 kategori, makanya Bapak gunakan kategori 1, 2, dan 3. Nah, misalnya di sini ukuran yang pertama, ini kan kategori kecil, sedang, dengan besar ya. Jadi yang 3 itu mewakili besar, sedangkan 1 ini mewakili kecil. Nah, untuk warna kemasan itu karena di sini dibedakan menjadi 3 jenis, maka nanti di sini ada yang warnanya merah, warnanya hijau, warnanya kuning, dan warnanya biru. Nah, Bapak beri angkanya itu, codingnya itu 1, 2, 3, 4, karena ada 4 kategori di sini. Ya. Nah, kemudian setelah itu tinggal dimasuk-masukkan untuk nilai penjualannya 1.500 untuk ukuran yang kecil dan juga berwarna merah, 1.750 untuk berukuran sedang dan berwarna merah, ukuran besar berwarna merah ya. Ini. Nah, ini ada 3 ya, ada 3 kelompok, berarti nanti yang ini, gitu kan. Nah, kemudian nanti berikutnya ada yang warna hijau, tapi untuk ukurannya tinggi sedang rendah, ya. Kemudian di sini ada warna kuning, ini juga tinggi sedang rendah, dan ada warna biru, tinggi sedang rendah. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya transformasi tabel dari bentuk ini menjadi bentuk ini. Ini ya, kalau digunakan ini enggak. Oh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, kenapa Bapak gunakan transformasi di sini? Ini untuk memudahkan kita ketika nanti copy paste ke software IBM SS-nya. Jadi lebih gampang. Oke, gitu ya. Nah, sekarang Anda buka dulu.
SPSS-nya. Nah, ini barang-barang data tadi dicatat nggak? Atau sudah ada ya yang share file Bapak? Ada nggak? Bapak, mohon maaf untuk file yang Bapak kemarin share minggu lalu itu beda dengan file yang Bapak kirim, yang Bapak tampilkan sekarang. Jadi data itu Oh, tuh nggak ada di kitanya, Bapak. oh datanya nggak ada. Oke, silakan ditulis dulu tuh ya, supaya cepat ini sedikit kok. Nah, Anda cukup nanti di sini. Nah, ini coba ditulis dari sini, kemudian ke bawah ke sini. Nah, silakan. Maaf, Bapak belum muncul. Oh ya, nah, langsung aja di Excel-nya tulis dulu aja. Nah, ini Bapak beri waktu aja. Supaya nanti sama-sama untuk program SPSS-nya. Nah, dari sini ya, nulisnya ya. Dari sini, kemudian nanti ke bawah ke sini. Ya, oke. Kalau kurang besar, Bapak coba perbesar. Berbeda ya, filenya ya. Oke, nanti Bapak coba share lagi lah. Ya. Ah, kamu ya perlu scroll ke bawah nggak? Scroll ke bawah. Ini udah sampai sini. Oke, scroll ke bawah. Nah, coba disamakan dulu dengan Bapak. Ini sebetulnya boleh nanti ditukar ya. Misalnya gini, mau warnanya dulu
Oh, sorry. Misalnya ini mau ditukar. Oke, supaya lebih ini boleh. Misalkan ini warna, di sini ukuran. Berdasarkan warnanya dulu, baru nanti ukuran. Oke, sudah semuanya? Satu, tiga, ini tiga, ini tiga, ini tiga. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, udah ya. Nah, kita coba ke program SPSS-nya. Nih, yang Bapak masih loading. Yang tua ini ya kemungkinan agak banyak nanti digunakan. Karena kan untuk penelitian skripsi itu variabelnya juga bervariasi ya. Dan biasanya para pembimbing itu sudah mengarahkan supaya lebih dari dua kategori atau dua sampel gitu ya. Oke, apakah sudah tampil tayangan SPSS yang Bapak share? Belum, Bapak. Belum, Pak. Belum. Semua sudah membuka aplikasinya sekarang? Udah, Pak. Wah, malah. Oke, sudah tampak sekarang? Sudah, Bapak. Oke,
Yang pertama, kita ke data view dulu atau ke variable view? Kemana dulu nih? Variable view. Oke, variable view. Oke, tadi variabelnya ada apa saja? Penjualan ukuran semua Penjualan, warna. ya. Oke, di sini ada ukuran kemasan. Bapak singkat UK ya, ukuran kemasan. Untuk yang keduanya WK, warna kemasan. Nah, di sini Bapak berikan keterangan ukuran kemasan air. Ini WK-nya warna kemasan air. Nah, coba dibuat dulu seperti ini ya. Untuk penjualan di sini tidak ada desimal, kita nolkan. Ini juga nolkan, ini juga nolkan. Nah, di sini kita berikan keterangan penjualan air minum selama 1 bulan. Oke, sampai sini sudah. Yang lain bisa mengikuti. Nah, untuk ukuran kemasan, apakah ada value nggak? Ada, Pak. Ada Ada. Bapak. Ada berapa value-nya? Ada Ada 3, 3 Pak. Bapak. Ada 3. Berarti 1 untuk yang Kecil. kecil. 2 untuk sedang ya? Tadi itu ya. Iya, Bapak sedang Sedang. 3 untuk besar. besar. Coba 1 untuk kecil, 2 sedang, 3 besar. Di value label ya. Di value label. Oke, sudah? Oke, kemudian warna kemasan. Apakah ada value label? Ada Bapak. Ada. Ada berapa? Ada Ada 4. 4, Pak. 4. 1 untuk apa? Saja warna itu non lainnya. Merah, Merah. 1 untuk merah, merah. 2 untuk hijau, hijau. 3 untuk kuning, Kuning. kuning. 4 untuk biru ya, kalau nggak salah. Biru ya? ya, Pak, biru. Iya, Pak. Biru. Nah, coba tulis dulu. 1 merah, 2 hijau, 3 kuning, 4 biru. Oke, sampai sini sudah? Kalau sudah di oke. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Di bagian measure, ya. Ini harus scale, karena ini merupakan hasil pengukuran. Ini harus nominal, karena ada kategorikal. Ini juga nominal, kategorikal. Oke, sampai sini sudah? Nah, berarti kita masuk ke data view sekarang. Nah, nanti di dalam data view, penjualan, ukuran dengan warna. Oke, kita lihat sekarang di Excel. Apakah ukuran dulu atau warna dulu ya? Tadi Bapak lupa. Warna dulu ya, kalau tidak salah ya. Oke, kalau warna dulu ini bisa nggak kita rubah ke atas ya? Ini, bisa ya. Nah, ini kalau misalkan mau dirubah, tinggal digeser aja kayak gini ya. Nah, tinggal digeser. Nah, jadi di sini warna dulu baru ukuran. Tuh. Oke, kita cek di sini apa buka file Excel yang tadi. Oke, ini tampilannya dulu ya. Sebentar, Bapak belum share screen, lupa. Share screen yang Excel.
yang X. SPSS-nya supaya warna dulu. Nah, jadi nanti di sini warna dengan ukuran, kita tinggal copy paste seperti ini. CTRL-C, copy paste ya. Nah, ini Ctrl C, kemudian pindahkan ke SPSS sekarang. Nah, simpan di sini. Oke, simpan di sini. Nah, ini warna ada 4, betul. Ukuran ada 1, 2, 3 ya. Nah, kalau saudara tadi ini, Pak, saya masih ukuran dulu nih. Nah, caranya tinggal ditarik aja, digeser gini. Nah, ke atas gitu ya. Gitu ya. Nah, caranya tinggal digeser ke atas. Gitu. Misal ini, mau tarik ke atas. Nah, gampang lah. Ya, tinggal di switch aja. Oke, sampai sini sudah. Nah, nanti ini tulis ya langkah-langkahnya. Yang pertama, ada asumsi dulu kan. Ini harus berdistribusi normal. Nah, tetapi yang berdistribusi normal di sini adalah nilai residualnya, bukan nilai daripada populasi, warna, ataupun ukuran. Jadi keduanya, nilai residualnya. Nah, berarti bagaimana caranya untuk mengukur normalitas datanya? Nah, caranya kita masuk ke analyze, ya, masuk di bagian analyze. Nah, kemudian kita pilih ke GLM, General Linear Model, pilih univariate. Nah, pilih univariate ya. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Yang penjualan air minum kita masukkan ke variabel dependent. Yang warna kemasan kita masukkan kepada fixed factor dan juga ukuran. Nah, ini faktor kategorikalnya ada 2. Dependennya penjualan air minum. Gitu. Kemudian pilih, oh sorry, di apa ya, option plots. Di bagian save kita pilih unstandarized ya. Tapi di bagian residual ya. Nah, di sini. Bukan di bagian yang predicted values. Nah, kalau predicted values ini nanti untuk memprediksikan nilai. Nah, biasanya nanti untuk regresi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya yang ini untuk uji komparatif. Makanya dipilihnya yang bagian residual unstandarized ya. Nah, kemudian continue, kemudian di oke dulu. Muncul nggak? Oke, kita kembali ke data, nambah 1 kolom nggak datanya? Kalau tadi kan ada warna, ukuran, nah ini harusnya ada nilai residual ya. Oke, nanti kita lihat nilai residualnya muncul nggak di bagian sini, data yang tadi ya. Nah, ini udah muncul ya, ada data nilai residual baru ya. Nih, nambah di 1 kolom. Nilainya 00 semua ya, nilai residualnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba apakah distribusi normal atau tidak. Nah, nanti yang diuji untuk distribusi normal adalah kolom yang residual saja. Jadi tidak masing-masing WK dan tidak masing-masing UK atau ukuran kemasan. Nah, sekarang kita uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas, langkahnya masuk ke analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore. Nah, yang masukkan ke dependent list-nya itu adalah nilai residual. Nilai residual for penjualan. Untuk optionnya exclude cash listwise. Untuk statistiknya
ini kita alfanya gunakan 5% sehingga taraf signifikansinya ada di 95%. Kemudian kita oke. Normalisnya Bapak belum klik ya tadi. Oke, ini bisa diulangi kembali ya. Ini tampilannya apa sekarang yang muncul? SPS Takutnya Bapak di apa SPS. ini? Iya, Explore ya? Tampilan explore muncul nggak ini? Muncul, Bapak. muncul Bapak. Muncul ya. Oke, statistiknya oke. Sorry. Deskriptif, statistik, explore. Nah, di sini Bapak lupa ya, tadi mengklik normality plotnya. Nah, ini kita klik karena mau menguji normalitas data kan. Nah, supaya nanti muncul si apa Shapiro-Wills sama Kolmogorov-Smirnovnya. Nah, kemudian di oke. Nah, di sini muncul ya. Test of normality-nya di bawah 0,05. Nah, kalau di bawah 0,05 berarti tidak normal ya datanya. Nah, kita kembali ke kriteria pengujian ya. Nah, kita di sini catat dulu untuk hasilnya itu baik Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wills ternyata dua-duanya ini nilainya adalah 0,00, ini juga 0,00. Nah, yang kita gunakan karena datanya kecil, kita gunakan yang Shapiro-Wills lebih akurat dibandingkan dengan Kolmogorov-Smirnov, gitu ya. Nah, kita pilih yang ini ya, kita pilihnya yang ini. Nah, Bapak, 0,00 kita catat dulu. Nah, kita lihat ke kriteria pengujian sekarang. Oke. Bapak Kriteria- mohon maaf. Ya, Yang tadi share screen-nya masih ada di SPSS Pak, belum ke outputnya. oh gitu. Oke. Iya, Oke, Bapak ulangi ya. Nah, sekarang ini udah output belum? sudah Bapak sekarang. Di sini ya, ini kan ada test of normality ini. Nah, test of normality kan ada dua jenis, ada Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wills. Nah, karena kita datanya kecil, ya, ini kurang dari, ya ini dikatakan kurang dari 60 ya datanya. Maka dia akan lebih cocok kalau kita gunakan yang Shapiro-Wills. Nah, kalau misalnya ini, ya Kolmogorov, dia akan handal apabila datanya banyak. Ya, biasanya lebih dari 199 ke sana gitu. Nah, kalau datanya kecil, kita masih gunakan yang Shapiro-Wills. Nah, baik Shapiro-Wills ataupun Kolmogorov, ternyata ini hasilnya menghasilkan yang sama, yaitu 0,00. Ya. Nah, kita ambil yang di sini aja, Shapiro-Wills. Nah, sekarang kita lihat ke kriteria pengujian dari uji normalitas. Balik lagi ke Excel. Nah, di Excelnya itu kalau nilai, nah ini ya, nilai apabila signifikansi lebih dari alfa, maka H0 itu diterima. Tapi kalau misalnya kurang, ya berarti H0-nya ditolak. Nah, sekarang untuk hipotesis 0 dengan hipotesis satunya, untuk uji normalitas kita buat dulu. H0-nya apa? H0, di sini ada H1. Coba H0-nya apa? H0-nya apa ya? Ayo. Wah, ini masih belum bisa nih menentukan H0-nya juga.
sini diperoleh nilai sig 0,517. Ini ya, sig lebih besar. Pilih deskripsi. Klik sini, klik terus kita delete. New. Klik sini kita ke persamaan pengambilan keputusan. Jika nilai sig lebih besar 0,05, maka nilai residu data normal. Sebaliknya, jika nilai sig lebih kecil 0,05, maka nilai residu data tidak normal. Hei, ada orang nggak? Coba bantu di sini Hanonya apa? Ada yang tahu? Nah, ini nilai residual ber distribusi sama kan itu. Kalau yang ininya nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, ini hasilnya kan karena kurang dari alfa, maka data dinyatakan nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Maka tidak layak kalau dilanjutkan dengan uji ANOVA 2 jalur. Gitu. Karena syarat pertama saja ini sudah tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi. Gitu. Oke, ini kan keputusannya menolak K0 kan? K0, ini keputusan ya. Di sini aja. Keputusan berdasarkan hasil analisis H0 ditolak. Nah, H0 ditolak. Kalau H0-nya ditolak, ya berarti H1 yang diterima. Karena H1 yang diterima, artinya nilai residual tidak berdistribusi normal. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang gimana nih Pak kalau misalnya terdapat demikiannya? Ini tidak layak dilanjutkan. Ya, tidak layak dilanjutkan. Nah, tetapi nanti saudara, kalau misalnya pengen dilanjutkan, berarti nanti syaratnya harus berdistribusi normal dulu ya. Syaratnya harus berdistribusi normal. Nah, Pak, bagaimana kalau nanti seandainya jawabannya itu berdistribusi normal, langkah berikutnya harus apa yang dilakukan? Nah, langkah berikutnya adalah menguji hipotesisnya. Kan nanti dalam menguji ANOVA ada uji homogenitas data sekaligus dengan uji hipotesisnya. Kan gitu ya? Oke. Nah, kita buat dulu lah hipotesisnya. Ini kan dari pertanyaan nomor A di Excel ini. Nah, ini kan. Nah, di Excel ini pertanyaannya itu apakah ada perbedaan rata-rata penjualan dari ukuran kemasan air minum. Yang kedua, perbedaan antara penjualan antara warna kemasan. Nah, kita buat dulu hipotesisnya. Nah, ini untuk K0, H1 kemasan. Di sini nanti ada H0 juga dengan H1. Oh, yang pertama itu ukuran dulu ya. Yang pertama ukuran dulu kan. Nah, berarti nanti di sini ukuran dulu nih. Oke. Nah, di sini Bapak tuliskan untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan antara ukuran kemasan air minum yang berukuran kecil sedang ini tidak, sedangkan untuk H1-nya ini terdapat ya. Untuk H1-nya ini terdapat. Itu ya. Nah, kita buat dulu nih untuk hipotesis penelitiannya. Nah, di sini juga sama, ini tidak terdapat
perbedaan antara penjualan. Nah, di sini bukan ukuran tapi warna ya, warna kemasan. Nah, di sini warna kemasan air minum. Nah, sedangkan di sini kita buat terdapat perbedaan penjualan antara warna kemasan air minum. Ini bukan kecil ya, air minum yang berwarna, nah, yang berwarna kuning, hijau, merah, dan biru ya. Kita copy lagi ke sini. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini hipotesis 0 dan hipotesis satunya untuk masing-masing rumusan masalah. Nah, kemudian untuk homogenitas. Untuk homogenitas gimana nih? Hipotesis 0-nya. H0 dengan H1. H0-nya apa? H0-nya apa? I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, Coba just cek read dulu. Grammarly. It's free. Untuk homogenitas apa pasangannya? Essay. Grammarly can help with that. Di sini kita ke pedoman pengambilan keputusan jika nilai S test of equality error varian. Yang kita gunakan adalah nilai sigma ya. Di sini diperoleh 0,605. Lebih besar daripada alfa 0,05. Maka variabel tingkat penjualan adalah sama atau homogen. Jadi data kita telah memenuhi asumsi ya untuk uji normalitas dan uji homogenitas. Di sini ada beberapa tabel ya. Saya akan menjelaskan yang sering digunakan aja. Ya apa? Bapak boleh izin coba. Oh, apa-apa. Untuk H0-nya itu berarti terdapat persamaan dari variabel tersebut. Kalau misalnya H0 yang ditolaknya itu berarti terdapat perbedaan. Itu bukan, Pak? Ya, jadi H0-nya apa? Apakah homogen atau tidak homogen? Kalau H0-nya itu homogen. Kalau ya H0-nya homogen berarti karena dia sama. Sama ya. Atau tidak terdapat perbedaan ya. Jadi di sini boleh dikatakan tidak terdapat perbedaan varian ya antara antar kelompok gitu ya, antar kelompok data boleh, atau dikatakan varian data sama homogen ya. Ini varian data homogen. Nah, kalau yang kebalikannya berarti di sini terdapat perbedaan atau dapat dikatakan sebagai varian data tidak sama atau tidak homogen atau dikatakan heterogen. Oke. Nah, seperti itu. Sama sebetulnya ya. Nah, untuk kriterianya, tadi udah ada ya di pinggirnya. Nah, ini kriteria-kriterianya ada di pinggirnya. Nah, ini untuk hipotesisnya kita sudah buat. Nah, sekarang ini seandainya ya kan yang tadi harusnya kasusnya tidak dilanjutkan. Karena kan uji normalitasnya tidak ada atau tidak terpenuhi ya. Nah, tapi seandainya ini terpenuhi, nah untuk langkah berikutnya
Anda bisa melakukan analisis uji untuk menguji two-way ANOVA. Ya, untuk menguji two-way ANOVA. Nah, caranya gimana? Nah, ini berandai-andai ya. Ini seandainya aja. Datanya katakanlah tadi berdistribusi normal. Nah, karena untuk mencari data yang normal, ini susah sekali. Ya, nanti harus diatur-atur. Ya, harus dicari dulu. Nah, di sini caranya untuk yang two-way ANOVA, Anda masuk ke bagian general linear model, kemudian pilih ke bagian univariate, ya. Nah, ini masih yang tadi, ya, pakai yang ini. Nah, kemudian nanti Anda pilih di bagian optionnya. Nah, di sini yang di bagian optionnya, kita pindahkan untuk yang WK, UK, dan juga interaksinya, ya. Nah, nanti pindahkan ke sebelah sini, kemudian pilih homogenitas tes, karena tadi mau menguji homogenitasnya. Kemudian nanti deskripsi statistiknya juga sama. Untuk level signifikannya di sini 0,05, pastikan. Kemudian nanti klik continue. Ya. Nah, kemudian di bagian plots, oke, ini dibiarkan saja. Nah, untuk post hoc misalnya ya, katakanlah tadi kalau ada perbedaan, ya, kalau hasilnya nanti ada perbedaan, ya kita pilih untuk yang equal varian asumsi. Jika diasumsikan homogen, kita pilih yang SCAPI misalnya, ya. Tapi kalau misalnya yang tidak homogen, ini kenapa tidak aktif? Karena syaratnya harus homogen. Jadi kalau misalkan tidak homogen, berarti nanti harus pakai yang non parametrik, non par, gitu ya. Nah, makanya di sini kita pilih salah satu aja. Nah, kemudian continue. Nah, kemudian untuk save as-nya yang tadi udah, ya, kita pilih ada standard size, kemudian ya continue, kemudian oke. Nah, di sini nanti kita bisa melihat hasilnya di bagian hasil SPSS. Nah, di sini kan untuk variannya error dia di sana. Kenapa? Karena kan tadi tidak normal, maka di sini nilainya juga tidak muncul. Bahkan menulis 0,00 aja ini nggak mau. Ya, kenapa tidak mau? Karena nilainya tidak ada. Nah, di sini juga nanti nilainya tidak ada. Nah, tapi kalau nanti ada, ya, nanti hasilnya tadi normal, homogen, gitu ya. Nah, yang nanti dilihat adalah di bagian sebelah sini. Nah, nanti di bagian sebelah sini, ini untuk yang warna kemasan, ini nanti untuk untuk yang ukuran, ini untuk interaksinya. Nanti dilihat dari tiga bagian ini. Nah, kemudian nanti dimasukkan ke dalam kriteria pengambilan keputusan. Apakah nilai signifikansinya lebih dari alfa atau kurang dari alfa. Nah, itu nanti untuk menjawab masing-masing hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Apakah H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. Gitu. Nah, ini untuk yang rumusan masalah yang tadi, yang ukuran dulu, ini yang pertama. Untuk yang ukuran ya, ini yang kedua. Untuk yang warna kemasan. Nah, nanti dilihatnya di sini. Gitu. Nah, karena tadi ini tidak normal, maka nanti nilai psi-nya itu ya tidak akan muncul. Munculnya akan seperti ini, error gitu kan. Nah, ini sebagai contoh aja, ya sebagai contoh. Gitu ya. Nah, tapi kalau nanti datanya normal itu nilai-nilainya ada semua. Ya, nilainya ada semua. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya untuk yang two-way ANOVA. Nah, kalau misalnya data yang lain, ada nggak Pak yang normal? Ada. Nah, cuma nanti kita harus mulai dari awal lagi. Nah, nanti di sini Bapak sudah siapkan ada beberapa kasus. Ada yang tidak normal, ada yang normal, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk two-way ANOVA. Oke, untuk SPSS tadi ada berapa langkah yang kita lakukan? Ada yang masih ingat?
Langkah pertama kita mencari nilai residual dulu kan. Nah, itu langkah pertama. Caranya gimana tadi untuk mencari nilai residual? Ke analyze, terus ke general linear models, terus ke univariate, Pak. Oke, ke univariate ya. Nanti di sana pilih dimasukkan untuk variabel dependent sama faktornya, gitu kan? Kemudian nanti oke, sehingga nanti muncul nilai residual baru. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Diuji normalitasnya dari nilai residual itu. Jadi yang diuji normalitasnya itu bukan warna kemasan sama ukuran kemasannya, tapi daripada nilai residual itu ya. Nah, baru setelah itu langkah berikutnya adalah uji two-way ANOVA-nya. Kembali lagi ke analyze, kemudian